Kembali bersama kami dalam Berita TVmu, pemirsa. Institut Teknologi Ahmad Dahlan Jakarta bersama Majelis Ulama Indonesia selenggarakan seminar ekonomi pra-Kongres Umat Islam Indonesia ke-8 tahun 2020. Acara ini mengusung tema problematika cita-cita dan strategis ekonomi dalam penguatan arus baru ekonomi umat Islam di era revolusi industri 4.0. Seminar ekonomi ini mengusung tema arus baru ekonomi Indonesia, problematika, cita-cita, dan strategi ekonomi dalam penguatan arus baru ekonomi umat Islam di era revolusi industri 4.0, dan kegiatan tersebut bertempat di Ruang Syahrir Nurut ITB AD. Seminar ekonomi ini menghadirkan beberapa pembicara serta pakar ekonomi di Indonesia, diantaranya Arief Budimanta selaku staf khusus Presiden Republik Indonesia bidang ekonomi, Henry Saparini pengamat ekonomi, Azrul Tanjung Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Dewan Pimpinan MUI, dan Mukhair Pakana Rektor ITB AD. Selain itu hadir juga sebagai keynote speech, yakni Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan MUI, Anwar Abbas. Sekjen MUI menyatakan, sistem ekonomi di Indonesia tak perlu menggunakan sistem ekonomi liberalisme yang tak seusia dengan landasan agama, dan ia berharap kebijakan bangsa ke depan perlu mengelola sistem ekonomi Pancasila yang berkeadilan. Segala apa yang kita lakukan di negeri ini tidak boleh bertentangan dengan agama. Nah, oleh karena itu, termasuk dalam bidang ekonomi. Nah, oleh karena itu, ekonomi kita tidak bisa kita samakan dengan ekonomi liberalisme kapitalisme. Jadi tidak boleh sistem ekonomi liberalisme kapitalisme yang kita adopt, yang kita serap untuk mengelola ekonomi bangsa kita, tapi adalah sistem ekonomi yang berketuhanan, dan Bung Hatta menyebutnya dengan sistem ekonomi sosialisme Indonesia, sementara Profesor Dr. Mubiarto mengistilahkannya dengan sistem ekonomi Pancasila. Jadi menurut saya, ya bagi kebaikan bangsa kita ke depan, ya kita harus pertegas jati diri kita ya dalam mengelola ekonomi. Kita harus perkuat sistem ekonomi Pancasila ini sebagai sistem ekonomi yang mewarnai ya pengelolaan ekonomi bangsa dan negara kita. Selain itu, pengamat ekonomi Henry Saparini menyatakan perlu adanya keberpihakan serta kebijakan lanjutan dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kesejahteraan bagi masyarakat di bidang ekonomi. Harus ada keberpihakan. Apa yang sudah dilakukan selama ini oleh pemerintah, ini perlu ada kebijakan-kebijakan lanjutan untuk bisa menyelesaikan permasalahan kesejahteraan bagi masyarakat ini. Seperti misalnya infrastruktur yang sudah dibangun, perlu dibangun lanjutan infrastruktur, tetapi yang lebih mengarah kepada mendorong ekonomi dari masyarakat ini ya, karena walaupun kemiskinan sudah turun, walaupun pengangguran sudah turun, tapi kerja keras masih diperlukan. Banyaknya orang yang masih bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang minimal. Demikian juga mereka yang sudah keluar dari kemiskinan, tapi mereka masih dalam batas near poor atau mendekati miskin. Nah, tidak ada cara lain kecuali mendorong mereka untuk memperbaiki kesejahteraannya, karena berbagai subsidi sudah diberikan. Maka yang harus dilakukan adalah meningkatkan pendapatan mereka dengan bekerja, ya, menciptakan entrepreneur sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu perlu dukungan dari pemerintah, perlu keberpihakan dari pemerintah. Begitu juga dengan staf khusus Presiden bidang ekonomi Arief Budimanta dan Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Dewan Pimpinan MUI Azrul Tanjung memberikan catatan serta dorongan dengan seputar arus ekonomi umat Islam di Indonesia yang memang akan dibahas di Kongres Umat Islam Indonesia ke-8 pada Februari mendatang. Kongres Umat Islam ke depan, khususnya nanti dalam bidang ekonomi, seyogianya dapat menghasilkan satu resolusi ya, agar kemudian pemanfaatan penggunaan stimuli yang datang dari pemerintah melalui anggaran pendapatan belanja negara itu dapat lebih tepat guna, tepat sasaran dalam menggerakkan perekonomian nasional. Komite sekarang sedang menyusun sebuah draft atau naskah akademik, di mana naskah ini kita perdalam dengan salah satunya kita mengadakan FGD seminar termasuk pada hari ini di kampus-kampus. Dan kita berharap ada kampus-kampus yang lain yang ikut berpartisipasi agar
bahan dalam kongres ini khususnya di bidang ekonomi betul-betul membahas akar persoalan dalam ekonomi. Tim TVMU memberitakan.